Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MCTV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan yang dicantumkan namanya di dalam Al-Quran. Satu bulan yang mendapat kedudukan tersendiri di sisi Allah dan di tengah orang-orang yang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang merasa berbahagia, bergembira, antusias dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Oleh karena itu, sebelum Ramadan, marilah kita siapkan hati, jiwa, mental kita untuk tetap berbahagia, bergembira, antusias menghadapi Ramadan sekalipun kita tengah berada di dalam musibah COVID-19. Kegembiraan itu tidak boleh hilang. Karena kegembiraan ini adalah refleksi keimanan yang ada di dalam relung hati. Maka siapa yang beriman, antusias, gembira, bahagia menyambut datangnya bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Dan sudah menjadi tradisi di Masjid Jogokarian ini kita mengadakan pengajian song-song Ramadan. Bukan sekedar tradisi, tetapi ini dalam rangka mengikuti dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut riwayat sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an, Rasulullah melakukan itu. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu an, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Sungguh telah berkhutbah atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban. Qal, di dalam khutbahnya itu Nabi bersabda, "Ayuhan nas qad adallaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Wahai manusia, sungguh akan segera menaungimu bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Man taqarraba bihaslatin minal khairi kaman ada faridatan fima siwa. Wa man ada faridatan fihi kaman ada sab'ina faridatan fima siwa. Wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Barang siapa yang di bulan itu mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunat, dia mendapat pahala. Sebagaimana kalau dia melaksanakan amalan yang wajib di bulan-bulan yang lainnya. Dan barang siapa mendekatkan diri kepada Tuhannya di bulan itu dengan mengerjakan amalan yang wajib, maka dia mendapat sab'ina faridatan fima siwah, 70 kali kelipatan pahalanya dibanding dia mengerjakan kewajibannya itu di bulan
bulan yang lain. Itulah bulan kesabaran. Dan kesabaran itu adalah kunci pembuka surga. Man fatara iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa yang mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan itu, lahu maghfiratan lidzunubihim wa raqabatin minan nar. Baginya penghapusan dari dosa-dosanya yang telah lalu dan dibebaskannya, dimerdekakannya dia dari ancaman api neraka. Nah, ketika Rasulullah sedang menyampaikan kalimat itu, seorang sahabat yang miskin berdiri, "Ya Rasulullah, sungguh beruntung orang yang kaya. Dengan hartanya dia bisa mendapatkan kebaikan yang sangat besar ini, memberi buka puasa kepada siapa yang berpuasa di bulan itu. Kami ini orang miskin, bagaimana mendapat kebaikannya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Berilah buka puasa. Sekalipun kamu hanya bisa memberikan syurbatin ma'in, seteguk air putih. Atau madaqatin labnin, atau kamu hanya bisa memberikan sehirupan susu. Atau tamratin, atau kamu memberi sebutir kurma. Berilah buka puasa kepada mereka yang berpuasa itu. Kamu akan mendapat kebaikannya. Dan kamu akan mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka." Itulah keutamaan bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyatakan, "Ja'alanallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawu'an." Dia telah menjadikan puasa di siang hari sebagai kewajiban bagimu dan menegakkan sholat malam di malam harinya sebagai keutamaan. Jadi di siang hari kita diwajibkan berpuasa, di malam harinya kita disunahkan sebagai ibadah tambahan bagi kita adalah qiyamur Ramadan, menegakkan sholat lail, sholat malam, atau sholat tahajud di malam-malam Ramadan. Karena sholat itu dikerjakan dengan tidak tergesa-gesa, santai, ya, maka muncullah istilah tarawih. Artinya sholat yang dilakukan dengan santai, tidak terburu-buru. Juga tarawih itu bermakna meruput, diawalkan. Karena biasanya kita qiyamul lail di luar bulan Ramadan itu dikerjakan di tengah malam atau di akhir malam. Tetapi sejak masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah atas usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, supaya kaum muslimin tidak meninggalkan sunnah Rasulullah SAW melakukan qiyam Ramadan, maka digerakkannya sholat malam di awal waktu sesudah sholat isya. Maka sholat malam yang meruput ini juga disebut sebagai tarawih, artinya sholat yang disegerakan, diawalkan di awal malam sebelum kita tidur malam. Maka muncullah kemudian istilah tarawih bagi para ahli fikih. Sekalipun tidak ada satu kalimat pun di dalam hadis yang menyebutkan tentang tarawih. Tapi tarawih adalah kalimat untuk mensifati sholat malam di Ramadan itu. Yaitu yang pertama, dikerjakan dengan tidak terburu-buru dan dikerjakan di awal waktu. Maka kalau kita kerjakan di akhir malam, ya sesungguhnya itulah yang di luar Ramadan pun kita kerjakan, namanya sholat tahajud atau sholat lail. Di bulan Ramadan Rasulullah menyebut dengan qiyamur Ramadan, man qama Ramadana. Barang siapa yang tegak ibadah di malam hari di bulan Ramadan,
imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan. Dari kata wahtisaban, dari kata hisabun yang berarti menghitung. Jadi imanan, jadi kita mengerjakan sholat dan ibadah di Ramadan itu karena iman semata-mata, karena keterpanggilan iman kita, dan kita perhitungkan supaya kita bisa istiqomah dari awal Ramadan sampai akhirnya. Karena kalau tanpa perhitungan, kadang-kadang di awal Ramadan itu semua kita kerjakan. Sholat malamnya, tadarusnya kita maksimalkan, ya, dan lain sebagainya. Di pertengahan Ramadan sudah habis energi. Dan justru di akhir Ramadan, saat-saat malam yang terbaik dari setiap tahunnya datang, energi kita sudah habis. Maka itu disebut tanpa perhitungan. Maka orang yang melaksanakan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh kalkulasi, penuh perhitungan, supaya semakin mendekati akhir Ramadan, kondisi kita semakin siap, sehingga di saat malam-malam terbaik yang hanya 10 malam di akhir Ramadan itu, kita belum kehabisan energi, belum kelelahan mental kita, belum kelelahan fisik kita, sehingga kita bisa menikmati ibadah dengan maksimal di malam-malam terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan memang harus kita persiapkan dengan penuh perhitungan. Juga jangan sampai kita hanya menggenjot ibadah malam kita di akhir Ramadan. Lupa pada peluang mendapatkan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang harus dirintis, dikerjakan sejak awal Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudiya sahru Ramadan faqad as-soba Lailatul Qadar." Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu an. Ya, man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin. Ya, barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya-nya berjamaah di masjid, hatta yang qudiya syahrul Ramadan, dan itu dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, faqad as-soba Lailatul Qadar. Sungguh dia akan mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Amalan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Maghrib itu sudah masuk malam hari, isya malam hari. Maka kalau dari awal sampai akhir Ramadan kita berjamaah maghrib dan isya, ya, maka kita akan mendapatkan bagian as-sobah dari Lailatul Qadar. Ya. Sholat isya di luar Ramadan saja kalau dikerjakan berjamaah, itu Rasulullah menyatakan, man sholat sholatal isya fi jama'atin faka'annama nifsu lailah kuluh. Barang siapa yang sholat isya itu maksudnya juga maghrib, karena waktu maghrib dan isya itu disebut maghrib, itu disebut isya yang awal, dan isya itu adalah isya yang akhir, karena di dalam Quran surat Al-Isra itu waktu sholat disebut 3 waktu, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan tegakkanlah sholat di waktu matahari tergelincir. Ya, maksudnya adalah ketika matahari telah tergelincir dari titik kulminasi, yaitu waktu zuhur, dan waktu asar ketika bayang-bayang manusia sepanjang badannya. Ila ghasaqil lail, dan lanjutkan sholat itu ketika telah mulai gelap malam, yaitu isya, maghrib dan isya. Ya. Maka sholat duhur asar boleh digabungkan waktunya di jamak. Ya. Demikian juga maghrib dan isya.
Wa Qur'anal fajr, dan tegakkanlah sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh. Nah, maka subuh ini sholat yang tidak bisa digabung baik dengan isya maupun dengan duhur, karena dia waktu tersendiri. Nah, oleh karena itu, kalau bisa kita sepanjang Ramadan itu tidak ketinggalan sholat berjamaah. Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang kudiya syahru Ramadan. Ya, kita mengerjakan sholat maghrib dan isya berjamaah, ya, sepanjang Ramadan itu, maka Nabi mengatakan faqad asoba lailatul qadar, sungguh akan mendapat bagian dari lailatul qadar itu. Sehingga nilai sholat maghrib isya kita itu sama dengan semalam penuh kali 1000 bulan, 83 tahun. Ya. Dan belum tentu tahun depan kita masih menjumpai momentum Lailatul Qadar itu. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Teman kita, tetangga kita yang tahun-tahun yang lalu masih bersama-sama kita, tarawih di masjid, sekarang sudah mendahului kita. Bahkan yang jauh lebih muda dari kita, tidak yang lebih tua, karena kematian tidak urut umur. Ya, oleh karena itu, coba kalau kita perhatikan teman-teman kita yang tahun lalu masih bersama-sama kita di masjid ini, sudah tidak ada lagi di tahun Ramadan tahun ini. Maka mari kita manfaatkan, sekiranya Allah memberi umur Ramadan ini, kita raih Lailatul Qadar. Salah satu amalan yang mesti kita kerjakan adalah salat maghrib dan isya selalu kita kerjakan dengan berjamaah agar kita mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Kemudian salat malam kita, ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya sendiri di rumah, kecuali sholat Ramadan di hari pertama sampai hari ketiga pada tahun kedua Hijriah, yaitu ketika awal pertama turun perintah puasa Ramadan. Beliau mengerjakan di masjid, sehingga para sahabat kemudian mengikuti menjadi makmum. Tetapi setelah 3 hari itu Rasulullah sholatnya di rumah. Karena Rasulullah tidak ingin sholat malam di bulan Ramadan ini difahami sebagai kewajiban yang nanti membebani umatnya. Ya. Jadi seutama apapun sholat malam di rumah bulan Ramadan itu hukumnya tetap sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Ya. Oleh karena itu kalau kita bisa mengerjakannya dalam rangka juga mendapatkan fihi lailatun khairum min alfi syahr, ya, kita coba laksanakan. Kemudian bersedekah, karena pahala sedekah di bulan Ramadan ini sungguh berlipat ganda, apalagi dalam situasi ekonomi yang berat. Ini sedekah lebih utama lagi. Karena pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayu sedekahil a'zam. Wahai Rasulullah, seperti apa sedekah yang agung, sedekah yang paling utama itu? Rasulullah mengatakan, sedekah yang paling baik, yang paling utama. Sedekah ketika kamu masih sehat. Yang kedua, sedekah ketika kamu masih miskin. Sedekah ketika kamu masih ingin menumpuk kekayaan, dan sedekah ketika kamu masih berat mengeluarkannya. Itu sedekah yang terbaik. Itulah sedekah yang agung. Bukan sedekah seseorang yang telah terkapar sakit, hartanya yang bertumpuk-tumpuk kemudian dia pesankan, ya, yang sebagian ini untuk si fulan, sebagian itu untuk anu dan lain sebagainya. Sedekah dalam keadaan seperti itu sedekah yang biasa. Tetapi sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita sehat, kita miskin, kita masih ingin kaya,
kita masih berat mengeluarkannya, tetapi kita mampu bersedekah, itu sedaqatil a'dham. Apalagi masyarakat tengah membutuhkannya. Maka salah satu dari hasil orang melaksanakan ibadah puasa adalah la'alakum tattaqun, meraih, ya, kalian bisa meraih takwa. Ciri paling utama dari takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ya, orang yang bertakwa itu ciri utamanya adalah yunfiqun, menafkahkan hartanya, fis sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan dia lapang atau dalam keadaan sempit. Ya, tapi tradisi jiwa orang-orang bertakwa, orang muttaqin adalah berinfak dalam lapang maupun dalam sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Dan sedekah ini adalah satu-satunya amal yang disesali oleh manusia nanti. Ketika dia berhadapan dengan malakul maut, ketika berhadapan dengan pencabut nyawa. Dikisahkan dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari Allah, dari mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang dari kamu kematian. Fayaqula, kemudian dia baru berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Tuhanku, tundalah kematianku itu sebentar saja. Fa'asodakoh, aku ingin sodakoh dulu. Wa aku minas solihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Jadi ketika malaikat mau datang menghampiri seorang hamba, hamba itu akan minta izin, ditunda ajalnya. Hanya untuk apa? Bersodakoh. Tidak ada, ya Tuhan kami, tundalah kematianku sebentar saja, aku mau sholat dulu. Aku mau puasa dulu, ya. Aku mau yang lain-lain dulu. Tidak, tapi fa'as-sadaqah. Nah, aku akan sedekah dulu. Wa aku minas sholihin, dan aku akan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sebab ketika kaki seseorang hamba berdiri di padang mahsyar, dia tidak akan bergeser kakinya itu sebelum ditanya 4 hal. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nah, tidak akan beringsut kaki seorang hamba di hari kiamat di padang mahsyar itu sebelum selesai mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, wa an syababihi fima abnah. Tentang umur mudanya, usia mudanya, untuk apa usia muda itu dihabiskan. Ya. Jadi yang masih muda-muda, perhatikan ini. Usia muda itu nanti ditanya secara khusus, untuk apa masa mudamu kamu habiskan? Karena usia muda itu usia mengukir prestasi. Ya. Sayyid Al-Haddad pernah berkata, dia menukil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza balagha isrina amma fa'ajarahul fikharu fala fikhar. Jika ada seorang pemuda telah memasuki umur 20-an, dia belum punya prestasi, maka jangan harap dia menjadi orang di kemudian hari. Nah, jadi umur 20 tahun itu umur penentu. Maka seharusnya sebelum 20 tahun kita ini harus memiliki sebuah
karya, sebuah prestasi yang akan mendudukkan kita menjadi rijal, menjadi tokoh, menjadi seseorang di dalam kehidupan ini. Ya, kita bisa melihat siapa yang membentuk negara Indonesia ini. Anak-anak muda belasan tahun, ya, belum ada 20 tahun. Ketika Natsir Pamuntjak, Hatta Ahmad Subarjo, ya, merubah nama Hindia Belanda, Netherlands Hindi menjadi Indonesia pada tahun 1921 dengan memulai merubah nama perhimpunan mereka yang semula bernama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia dan kemudian menerbitkan majalah yang diberi judul Indonesia Merdeka. Itu waktu itu ketuanya Natsir Pamuntjak baru 19 tahun. Sekretarisnya Ahmad Subarjo baru 18 tahun. Bendaharanya Muhammad Hatta baru 16 tahun. Coba sekarang anak-anak muda usia itu apa yang dilakukan. Ya. Padahal itu di masa-masa yang teknologi masih sangat terbatas. Tapi mereka mampu memberikan inspirasi bagi bangsa jajahan ini untuk merdeka dan bangga menjadi sebuah bangsa yang mandiri bernama Indonesia. Ya, jadi umur muda ini dipertanggungjawabkan. Buatlah sesuatu di masa ketika Anda belum 20 tahun. Nanti dipertanyakan oleh Allah umur itu. Ya. Wa an syababihi fima abna. Yang kedua, wa an umrihi fima ablahu. Ditanya tentang umurnya. Jadi kalau tadi khusus usia mudanya, nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan tentang umur. Untuk apa dihabiskan umurnya. Ya, maka sungguh beruntung orang yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling panjang umurnya dan paling banyak kebaikannya. Karena memang hidup itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menjadikan kematian dan kehidupan agar kamu ya diuji siapa yang paling banyak mengumpulkan kebaikan. Jadi umur pertanyaan kedua. Yang ketiga ini wa an malihi, tentang hartanya. Ini yang paling berat. Karena pertanyaannya kalau yang lain cuma satu-satu, tapi tentang harta ini dua. Ya, wa ana malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kamu peroleh? Nah, akan diaudit bagaimana cara kita mengumpulkan harta itu. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa hartamu kamu belanjakan. Jadi pertanyaan Allah ini sangat berat berkait dengan harta, bagaimana cara kita mengumpulkan harta, dan kemana harta itu kita belanjakan. Ya, maka sedekah itu menjadi penyelamat kita. Ramadan pahalanya berlipat-lipat, maka di bulan Ramadan itu Rasulullah bersedekah ibarat air yang tidak pernah, ya, ibarat angin yang tidak pernah berhenti bertiup. Semakin akhir Ramadan, semakin kencang sedekahnya. Kemudian pertanyaan yang keempat itu adalah wa an ilmihi ma'amila bih. Ditanya tentang ilmu. Yang mendapat ilmu sudah dimanfaatkan untuk apa? Jadi jangan sampai ilmu kita itu sia-sia, ya. Kalau ilmu tanpa amal itu kasajar bila thamar, ibarat pohon tanpa buah. Nah, kalau pohon tanpa buah, ya yang dimanfaatkan batangnya akan menjadi kayu bakar, ya. Maka kalau pohon tidak berbuah itu artinya orang yang berilmu tanpa amal, ya, maka nanti akan jadi kayu bakar api neraka itu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kegiatan di bulan Ramadan, amalia di bulan Ramadan ini bersedekah. Nah, di luar itu masih ada amalan tetapi sekarang sangat sulit dikerjakan, yaitu umroh di bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah syahrul Quran.
Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Maka di bulan Ramadan ini disunahkan kita memperbanyak tadarus. Ya. Menderas itu ya membaca, mengkaji, memahami, ya, dan kemudian berusaha mengamalkan dari Al-Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Maka kalau Ramadan itu 30 hari, ya paling tidak kita coba 1 hari 1 juz dari Al-Quran itu kita baca, sehingga 30 hari kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, itu. Kalau para sahabat dulu membagi Al-Quran itu dalam 1 manzil. 1 manzil itu 1/7 Al-Quran. Biasanya para sahabat itu 1 hari 1 manzil, 1/7 Al-Quran, sehingga seminggu sekali mereka khatam Al-Quran. Ya, tetapi nampaknya waktu kita sekarang ini lebih asik berjus-jus kita membaca media sosial, ya. Tetapi sangat sedikit juz Al-Quran yang kita baca. Hatta bahkan mungkin sehari pun serukuk saja tidak kita baca. Sementara berjam-jam waktu kita menggenggam ya HP dan selalu membaca ya berita-berita di media sosial, tetapi sangat sedikit kita berinteraksi dengan sumber kemuliaan, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu disebut adzikr, sumber kemuliaan. Maka bagian-bagian dari Al-Quran itu disebut ayat, itu bagian yang paling kecil. Artinya apa? Semakin banyak yang kita baca dari ayat-ayatnya itu semakin kuat keimanan kita, karena bukti kekuasaan Allah kita fahami. Maka orang yang mukmin itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka zadathum imana, bertambah iman mereka. Ya. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan ayat itu disebut surah atau surat. Itu artinya tingkat. Ya, semakin banyak surah-surah atau surat-surat Al-Quran kita baca, tingkat kita itu semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut ayat, disebut surah, bagian-bagiannya itu. Agar kita selalu membaca ayat-ayatnya supaya zadatum imana, bertambah iman kita, dan membaca surat-surat dalam Quran supaya lebih mulia kedudukan kita ini, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Terutama di bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka ini disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan kaum muslimin memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, terlebih-lebih ketika kita berada di rumah, diberi kesempatan oleh Allah tidak ke kantor, ya, karena sedang diminta bekerja di rumah. Ya, beribadah di rumah karena mengurangi kumpul di masjid. Ya, mestinya di rumah lebih banyak baca Al-Quran. Ya. Oleh karenanya Ramadan tahun ini tentu harus lebih banyak waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga di akhir Ramadan wajah, pikiran, mental hati kita ini tercerahkan, karena kita telah membaca rumus kehidupan, yaitu yang ada di dalam Quran itu. Ya. Ini. Kalau orang Jawa melihat bagaimana Bathara Kresna mengarahkan perang pada para Pandawa di Tegal Kurusetra itu sehingga meraih kemenangan, karena dia sudah pegang Citapsara, memegang kitab ya, yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan, bagaimana meraih kemenangan. Maka Pandawa karena mengikuti tuntunan dalam kitabnya itu, dia
meraih kemenangan. Nah, sebetulnya kaum muslimin diberikan hudan, petunjuk, diberikan syifa, diberikan obat. Dalam Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat penyakit-penyakit yang ada dalam dada, ya, yang sekarang sedang menyerang manusia secara fisik. COVID-19 ini menyerang dada sehingga sesak orang bernafas, gagal nafas sehingga meninggal, ya. Al-Quran itu obat penyakit yang ada dalam dada. Tapi juga isi dada yang berupa hati itu sekarang itu otak manusia ini lemah mental karena diserang oleh pemberitaan mengenai COVID-19 sehingga menjadi orang yang serba cemas, serba takut, batuk sedikit sudah khawatir, pilek sedikit sudah khawatir, demam sedikit sudah khawatir, ya. Pagi tadi saya dengar berita, ya, Pangeran Inggris sekarang sedang menggerakkan, ya, rehabilitasi mental bagi masyarakat Inggris karena orang yang sakit jiwa karena COVID ini lebih besar daripada yang terjangkiti penyakit COVID itu sendiri. Jadi ini saya kira di Indonesia juga begitu karena seringnya pegang HP, mencari informasi tentang COVID, dia lebih sakit daripada orang yang kena COVID itu sendiri. Otaknya ini menjadi sakit, dadanya menjadi sempit. Ya, itulah yang kadang-kadang merasa lebih pintar daripada ahli COVID itu sendiri, ya, sehingga ada jenazah mau dikubur ditolak, ya, orang pulang dari daerah dimusuhi. Nah, itu karena sudah tidak waras karena otaknya sudah terjangkiti sesak dada. Nah, Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, akan menyembuhkan penyakit yang ada dalam dada ini. Jadi Allah sedang menunjukkan kebenaran Al-Quran itu, ya, dibuat orang jadi sesak dadanya, semuanya, ya, pengusaha sesak dadanya melihat, oh, bagaimana masa depan usahaku nanti, ya, yayasan penyelenggara pendidikan dari perguruan tinggi sampai sekolah, bisa enggak ini bertahan kampus ini, apakah bisa mahasiswa saya bayar SPP, ya, bagaimana murid saya bayar SPP, bahkan Menteri Keuangan juga pusing tujuh keliling bagaimana ini bisa membiayai negara dengan pajak sementara rakyat lagi tidak bisa bekerja. Pusing, semuanya menjadi sempit dada. Ya. Kembali kepada Al-Quran, Allah akan melapangkan dada. Karena Al-Quran huwa syifa'u lima fis sudur. Ya, perbanyak baca Quran. Jangan perbanyak baca informasi tentang COVID yang akan membuat sesak dada sampean semuanya itu. Ya, Anda akan mengalami sakit jiwa sebagaimana dialami oleh banyak orang-orang di Inggris. Sehingga kerajaan Inggris membuat gerakan khusus untuk mengembalikan mental orang Inggris. Jangan sampai sakit jiwa lebih banyak daripada terpapar corona. Hanya efek pemberitaan. Ya, ini sekarang dilakukan oleh beberapa pemerintahan. Ya. Jadi kita melihat Ramadan tahun ini, Ramadan yang benar-benar Al-Quran akan menunjukkan kebenarannya. Ya. Bagaimana dulu orang yang menutup wajahnya pakai cadar dianggap intoleran. Sekarang orang yang tidak menutup mukanya dengan masker itu disebut intoleran itu. Ya, ini menteri yang tolol yang kemarin melarang pakai cadar sekarang terbuka. Oh ya, ternyata ada kebaikannya. Ya. Kemarin orang yang berpendapat soft itu harus rapi, kadang-kadang kakinya mengejar sebelah sholat, ya, jamaah sholatnya sekarang harus direnggangkan. Oh ya, ternyata, ya. Dulu berpendapat bahwa habis sholat salaman-salaman, sekarang nggak boleh salaman dulu. Jadi semua sekarang oleh Allah sedang dibuka, ya, kebenaran itu. Sehingga pikiran-pikiran sempit yang bersumber dari pikirannya sendiri, tidak kepada Al-Quran ini akan dibukakan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujian ini. Oleh karena ini harus membuat kita sadar, harus lebih dekat kepada Allah, lebih banyak membaca petunjuk-petunjuk dari Allah di dalam menjalani kehidupan. Sehingga wala khaufun alaihim walahum yahzanun.
Jadi kita ini tidak akan kena penyakit khauf, ya, terlalu khawatir, terlalu takut. Tetapi justru kita akan bisa melihat peluang-peluang yang sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang merekonstruksi kehidupan baru umat manusia ini. Sehingga Ramadan tahun ini kalau kaum muslimin bisa kembali kepada Al-Quran, mengikutinya, pasti kebangkitan dunia Islam akan segera dapat terwujud dengan campur tangan Allah. Ya. Karena ini memang sudah siklusnya. Watilkal ayamu nudawiluha bainanas, dan masa kegemilangan bagi manusia akan kami pergilirkan. Ya, inilah giliran kaum muslimin. Kalau tahun-tahun yang lalu umat Islam disesakkan, ya, dengan isu-isu terorisme, seakan-akan Islam ini menjadi musuh utama, semua yang bernuansa Islam dimusuhi, dianggap intoleransi. Hari ini orang-orang di dunia barat yang semula musuh Islam, sekarang mereka sangat senang mendengar suara adzan, doa-doa, ya. Islam berkembang dengan sangat pesat karena Islam menjadi jalan melapangkan hati dan dada mereka menghadapi ancaman. Ini baru ancaman, ya, makhluk kecil yang namanya virus corona, ya. Allah telah pernah menurunkan ababil yang bisa menghancur leburkan tentara bergajah. Ya. Jadi oleh karenanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau saya boleh simpulkan, bulan Ramadan ini marilah kita berpuasa dengan iman dan penuh perhitungan, mengharap ridho Allah sehingga terbebas kita dari dosa-dosa yang lalu dan kita akan meraih ketakwaan. Malam hari kita tegakkan sholat malam, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Kalau memungkinkan ke masjid sebagai syiar silahkan, yang masjidnya ditutup belum memungkinkan silahkan disyiarkan di rumah. Ya. Kemudian memperbanyak sedekah, ya, terutama tetangga, kiri kanan kita, masyarakat kita sekarang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian umroh sedang tidak memungkinkan, maka kita ganti, ya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ditambah waktunya mendalami, bertadabur. Kalau tidak bisa dengarkan ceramah di masjid karena tidak ada tarawih di masjid, ya, bagi yang tidak ada tarawih di masjid, mungkin masjid akan berjamaah tarawih melalui online sehingga bisa mendengarkan ceramah-ceramah melalui Zoom, melalui media sosial dan lain sebagainya. Kurangi membaca informasi yang kurang memberikan ketenangan dan ketentraman bagi kehidupan. Dan yang lebih penting bahwa ada satu malam yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Maka kita perbanyak kebaikan di malam hari. Dimulai dari jamaah sholat maghrib, jamaah sholat isya. Ya, syukur kita memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Bersedekah. Ya, insya Allah amalan-amalan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Karena suasana seperti ini konon hanya ada 100 tahun sekali. Kita beruntung mengalami, ya, sehingga tidak semua orang mengalami abad seperti ini. Maka ini harus menjadi kesyukuran kita, ya, dengan memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini secara optimal dan maksimal. Ya. Alhamdulillah di Jogokarian banyak diberikan kesempatan partisipasi,
Misalnya mau beri buka puasa 3.000 porsi setiap hari akan disediakan. Ya, mungkin kita akan berbagi satu hari satu porsi, 2 porsi, atau mungkin sebulan 1 porsi. Sebagaimana sahabat Rasulullah yang miskin tadi, ya, ingin mendapat kebaikan dari memberi buka puasa. Rasulullah mengatakan, meskipun syurbatin ma'in, sehirup air putih, ya, madaqatin labnin, atau ya sehirupan susu, atau sekedar sebutir kurma, nah kita ikut memberi buka puasa, karena itu lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Nah, untuk menghilangkan kegelisahan, kecemasan, di samping mendekatkan diri kepada Allah, bekerja di bulan Ramadan yang produktif, memberi manfaat bagi masyarakat, itu juga menjadi amal yang utama. Karena itu kewajiban. Siapa yang mengerjakan kewajibannya di bulan Ramadan itu pahalanya sab'ina faridatan fima siwa, 70 kali dibanding mengerjakannya di luar bulan Ramadan. Ya. Barangkali yang bisa nulis, bisa nih kesempatan menulis buku tentang apapun dari pengalaman kehidupannya. Ya. Mungkin yang tangannya terampil membuat karya-karya kerajinan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Mungkin yang fantasinya, imajinasinya tinggi, mungkin dia bisa menulis cerpen, novel, karya sastra. Mungkin yang bisa menuangkan keindahan dalam lukisan, diisi dengan melukis, ya. Dan semuanya itu diniati dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ramadan yang akan menorehkan prestasi di dalam lintasan zaman yang kita lalui. Ramadan tahun ini adalah Ramadan titik awal kebangkitan kita secara pribadi maupun kebangkitan kaum muslimin dunia. Ya, ini Ramadan istimewa. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang Allah memberikan banyak pertolongan kepada kaum muslimin di seluruh dunia untuk keluar dari masalah-masalahnya. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kemerdekaan. Ramadan yang Allah akan memerdekakan negara-negara yang lemah atas negara-negara yang kuat. Karena sekarang tidak ada lagi negara yang kuat. Oleh Allah dilemahkan semuanya dengan makhluknya itu. Ya. Maka tidak ada lagi negara yang akan sempat menginvasi negara lain hari ini. Semuanya akan berusaha untuk bisa bertahan menghadapi situasi di mana tentara Allah ini sedang menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, kita kaum muslimin harus bisa mensyukuri situasi keadaan ini. Ya, Allah sebenarnya sudah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika hum shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami akan uji kamu semuanya minal khauf, ya, dengan sedikit kekhawatiran, wal ju' dengan kekurangan makanan. Ini khawatir sudah. Tahap kedua yang akan kita hadapi kalau baca ayat ini nanti kekurangan pangan. Jadi kita akan menghadapi terbatasnya suplai makanan. Mungkin makanan nanti menjadi sesuatu yang tidak mudah didapat. Ya, ini. Tapi ini peluang juga pada petani bisa menyiapkan tanaman pangan yang selama ini mungkin tidak dilirik. Tapi lihat ini nanti mungkin singkong, ubi-ubian, suwak, segala macam yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia besok akan dicari sebagai bahan makanan. Ya, barangkali bonggol pisang pun satu saat menjadi berharga, kita masukkan di periuk kita ketika suplai makanan itu terhambat. Jadi walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, rumusnya itu kekhawatiran. Sekarang sudah walju, nanti kekurangan makan.
Wa naqsim minal amwal. Nanti kekurangan jiwa, banyak kematian. Ya. Ini. Kekurangan jiwa, wal anfus, kekurangan jiwa. Tapi juga wal amwal, kekurangan harta. Usaha kita amblek, semua rugi. Ya, kita jadi, semua orang akan merasa miskin. Ya, termasuk para konglomerat akan merasa miskin. Karena pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sebaliknya yang terjadi. Nah, tapi Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, gembirakanlah orang yang sabar. Idza asabathum musibah, mereka yang bisa memahami bahwa cobaan ini datang dari Allah, kembalikan pada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, mereka yang bisa bergembira di tengah musibah ini karena kembalikan semuanya pada Allah, dia akan mendapat keselamatan dari Tuhannya dan kasih sayangnya. Dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi bacalah ayat ini berulang, kita fahami. Ujian yang akan terjadi adalah ya, wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat, ya. Jadi setelah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi ujung ayatnya sangat indah, wa basyiris sabirin, gembirakanlah mereka yang bersabar. Oleh karena itu, Ramadan adalah bulan kesabaran, ya. Tadi Rasulullah dalam khutbah yang saya kutip kan mengatakan, ya, bahwa Ramadan itu adalah wahwa syahrus sabr, inilah bulan kesabaran, wassabaru thawabuhul jannah, dan sabar itu adalah kunci pembuka surga. Mudah-mudahan Ramadan ini kita meraih kesabaran dan dapat membuka kunci-kunci surga. Aqulu qauli hada wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.